Selamat pagi, Jess. Ini komen dari Pisang Mas. Ya, Pak Jess, kalau kolesterol dan lain-lainnya berapa sekarang ya? Maaf Bu, Pak, saya enggak pernah pusing dengan kolesterol. Ya, itu sebabnya saya selalu makanannya modelnya kayak begini. Saya tidak pernah pusing dengan kolesterol. Yang saya pedulikan adalah gula darah saya tidak boleh melonjak. Itu yang saya pedulikan. Karena makanan sel saya, makanan sel tubuh saya itu bukan gula. Makanan sel tubuh saya itu ini, asam amino, asam lemak. Itu sebabnya saya tidak pernah pusing dengan kolesterol. Tapi kalau ditanya kolesterolnya Pak Jess berapa? Terakhir saya cek, kolesterol saya di atas 300. Kolesterol saya. Ya, di atas 300 kolesterol saya. Dan saya nggak pernah pusing itu. Kenapa? Karena sel tubuh saya yang jumlahnya itu 65 triliun sel itu makanannya kolesterol. Makanya saya tidak pernah pusing dengan itu. Setahu saya ya, setahu saya ini ya, setahu saya. Kalau kamu terbiasa untuk mengkambing hitamkan kolesterol, maka kamu terfarmasi. Setahu saya. Ya. Berarti subjektivitas saya. Itu sebabnya saya tidak mau di farmasi. Saya sudah memberhentikan statin saya dari semenjak tahun 2022. Saya sudah memberhentikan Dogrel saya dari tahun 2022. Saya sudah memberhentikan Formin saya dari tahun 2022. Sehingga saya sudah tidak terformin, tidak terstatin, tidak terdogrel, tidak terfuro, tidak terkebasentin, tidak ter yang lain-lain. Saya udah berhenti. Cara saya hidup, cara saya menjaga kesehatan saya, bangun tidur, minum racikan makcin. Bangun tidur, minum racikan makcin. Satu saset saya bisa seduh 3, 4, 5 kali. Sehari saya minum 12-15 gelas seperti ini. Ya, satu hari. Kalau sudah penuh ya tidak masalah. Kan satu hari satu saset. Minum racikan makcin satu hari satu saset. Jadi kalau kamu seduh sampai 12 gelas, ya pasti ujungnya bening kan. 5 kali aja udah bening. Ya, tidak mungkin merah sampai malam, tidak mungkin. 5 kali aja udah bening. Nah, saya minum satu hari bisa 12-15 gelas. Satu hari saya makan hanya satu kali. Sore jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Kemarin saya jam 2 saya makan. Kemarin saya makan gado-gado. 2 porsi gado-gado saya kemarin. Tidak pakai nasi. Hanya sayur sama... Kenapa tidak pakai nasi? Karena bumbu gado-gadonya itu sudah setara dengan nasi satu piring. Jadi saya memakannya tidak pakai nasi. Itu cara saya men-treat kesehatan saya. Nah, jam 11 saya makan telur. Nah, ini udah jam berapa ini? Jam 14.30. Jadi udah setengah 3 hari ini, sekarang ini. Ini telur terakhir tadi saya makan itu 5 telur saya hari ini, yang terakhir barusan saya makan. Jadi fit, tetap fit di badan, ya. Jadi enggak butuh drama kalau kamu pengen sehat. Gitu caranya, Pak. Jadi kolesterol tinggi, gula darah rendah itu modal umur panjang yang paling top. Jadi cara menjaganya seperti itu. Jadi kolesterolnya berapa, Pak? Ya enggak usah dijaga, enggak usah diukur. Biarkan saja. Kan liver sudah pasti memproduksi kolesterol kan 400 mg per desiliter. Ya, 400 mg per desiliter itu mengandung itu ada dalam darahmu. Nah, dibawa LDL ke otak. Dari liver menuju ke otak. Nah, otak mengambil 30%-nya. 25-30%-nya dari 400 mg per desiliter itu. Sisanya dikirim ke seluruh tubuh. Nah, HDL-nya ngikutin.
HDL-nya ngikutin. Dia menyapu bersih sisa-sisa kolesterol yang tadi di bawah LDL itu. Tapi kamu diajari untuk menyebut LDL itu kolesterol jahat. Dan HDL itu kolesterol baik. Kalau saya enggak, kolesterol saya itu sahabat saya. Enggak ada urusan LDL sama HDL. Kenapa? Karena LDL punya fungsi sendiri. HDL punya fungsi sendiri. Ya, dan kemudian dari liver itu menghasilkan yang namanya trigliserid. Trigliserid kamu permasalahkan sehingga kamu seringkali obat-obatin trigliseridmu. Saya enggak pusing dengan trigliserid. Kenapa? Karena trigliserid itu limbahnya liver dari pengolahan asam amino asam lemak dengan fruktosa menghasilkan kolesterol. Lalu limbahnya itu trigliserid. Trigliserid itu nanti dibawa ke ginjal, disaring sama ginjal. Ureanya, sampahnya semua dibuang melalui urin. Dan kemudian sisanya yang baik masuk lagi ke liver. Yaitu membutuhkan empedu. Empedu butuh yang namanya serat. Gula sakrosa. Empedu membutuhkan itu. Tapi juga jangan salah, empedu membutuhkan lemak hewan tentunya ya. Lemak hewan itu adalah lemak yang terbaik untuk tubuh. Itu yang dibutuhkan sama dibutuhkan sama tubuhmu. Jadi empedu, liver itu kan bekerja berbarengan itu. Empedu, insulin itu kan bekerja berbarengan itu, ya. Dan kamu tidak pernah sadar bahwa itu adalah reaksi tubuh ketika kamu makan yang namanya mikronutrisi dan makronutrisi. Tapi kamu seumur-umur mendengarnya, pasti kamu membuat itu menjadi kambing hitam. Kalau saya enggak, ya, saya cukup mengontrol mulut saya. Apa yang saya asupkan dalam tubuh saya. Nah, itu yang membuat saya mendapatkan akibat dari tubuh saya. Karena tubuh saya pro dengan saya pastinya, gitu. Sehingga gula tidak melonjak naik, asam urat wajar-wajar saja karena asam urat itu ada karena ada limbah sel namanya purin. Kreatinin saya wajar-wajar saja karena kreatinin itu adalah limbah otot. Nah, ototmu kalau dilatih, maka kamu akan memberhentikan masalah-masalah yang berhubungan dengan diabetes dan ginjal kan. Tapi kan masalahnya kamu tidak mau melatih ototmu sehingga ototmu ngawur, ototmu berontak, ototmu marah. Ya, terjadi resistensi di mana-mana sehingga menghasilkan kreatinin berlimpah. Ginjal yang bermasalah kerjanya semakin keras. Padahal itu bisa ditolong dengan apa? Jalan kaki 10.000 langkah. Nge-gym 1,5 jam ya. Ini saya aja di rumah, saya nggak nge-gym aja naruh beginian loh. Naruh apa ini? Matras untuk saya dikit-dikit bergerak, dikit-dikit bergerak. Kan kamu nggak mau seperti itu, ya. Ngeplank, ya. Squat climbing itu yang saya lakukan. Kamu bisa lakukan di rumah untuk itu. Kalau kamu nggak punya aktivitas. Nah, terserah kamu. Nah, kalau kamu kerja, bekerjalah dengan giat. Jangan takut kamu bekerja, karena bekerja itu kewajiban. Kamu sudah memilih pekerjaan kamu, jangan excuse dengan pekerjaan kamu. Karena kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu untuk menghidupi keluargamu. Jadi jangan excuse dengan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah menjaga kesehatan kamu, supaya apa? Kewajibanmu bisa tercapai dengan baik. Kalau enggak, kamu kerja 10 tahun, 20 tahun, duitmu nanti akan habis untuk ranjang termahal di muka bumi. Sayang banget, Pak. Sayang banget. Gitu. Jadi, fokusnya di mana? Fokusnya adalah di pikiran yang tenang, penuh dengan damai sejahtera, mulutnya dikendalikan. Itu sebabnya saya ngajarin yang paling enak adalah makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Itu makannya di antara jam 1 sampai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 selesai makan. Ya, makan apa aja silahkan. Kalau kamu tidak punya masalah degeneratif, makan apa aja monggo silahkan. Kamu mau nyemil kah? Kamu mau makan kue kah? Kamu mau minum minuman manis kah? Kamu mau makan buah kah? Kamu mau makan sayur kah? Kamu mau makan jajanan kah? Kamu mau makan cemilan kah? Selama itu dilakukan dari jam 1 siang sampai jam 6 sore, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalahnya ada di duitmu ada enggak untuk jajan. Itu aja. Tapi kalau kamu sudah bermasalah dengan degeneratif, ya ini dibuang. Ya, jajanannya enggak boleh ada. Nah, makanya telur, ikan, daging, dan seafood. Jam 7 malam, stop makan sampai besok jam 11 siang. Baru makan telur lagi. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Makanya saya sarankan minumnya racikan macin. Bangun tidur minum racikan macin, jam 11 makan telur, jam 12 makan telur, jam 1 sampai jam 4 sore, jam 5, jam 6 sore, jam 1 sampai jam 6 sore, kamu makan. Skip semua yang berhubungan dengan nasi dengan koleganya itu.
murni ikan, daging, telur, dan seafood. Kamu masak, itu sudah mengandung unsur nasi. Jadi aman gula darahmu. Kolesterol udah pasti naik kan. Sehat tubuh.